gitu ya. Tapi agak serak aja gue ngeliat klarifikasi seorang pejabat yang melibatkan dirinya itu menengahi case ibu-ibu yang lagi viral, seorang penjahit dan seorang karyawan. Kasus ujaran kebencian yang membelit pemilik usaha jahit di Badung, Bali, akhirnya memasuki babak baru setelah video perselisihannya viral. Pelaku secara terbuka menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial atas tindakan emosional yang melontarkan kalimat bermuatan sara kepada pelanggannya. Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam kecaman publik akibat insiden keributan yang dipicu oleh pengerjaan pakaian yang terus mengalami keterlambatan dari jadwal. Pemilik usaha berdalih tindakan tidak terpuji tersebut keluar secara spontan karena merasa emosinya terpancing oleh sikap pelanggan. Ia merasa tersinggung akibat perlakuan tidak sopan dari konsumen yang berusia jauh lebih muda saat dirinya tengah beristirahat makan. Meskipun telah mengakui kesalahannya dan mengklaim telah berdamai dengan pihak terkait, dampak dari ucapan bernuansa hinaan tersebut masih terus menuai kritik tajam netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Orang Bali itu kaya-kaya, enggak seperti kamu, miskin. Waduh, ada apa ini? Mbak Inam Jogja ini juga orang Jawa, tetapi juga orang Bali. Ya, banyak banget yang ngetek Mbak Inam pendapatnya Kak Inam gimana pendapatnya Kak Inam. Ini pendapatnya Kak Inam ya, karena Mbak Inam Jogja itu selaku orang Jawa, tetapi Mbak Inam itu juga ada darah Balinya. Pokoknya mau itu dari Bali maupun itu dari Jawa, ya. Pokoknya hal-hal yang mengandung unsur kekerasan verbal, tidak ada norma kesopanan, tidak ada attitude, terlalu kasar, terlalu frontal, Mbak Inam nggak suka. Tidak perlu dicontoh, tidak baik. Apalagi selaku pembuka usaha, pedagang ataupun pembisnis, nggak boleh sama pelanggannya seperti itu. Apapun yang terjadi apabila itu ada kesalahan sebagai konsumennya salah, kita nggak boleh negur sampai gitu. Apalagi sampai membawa ras, suku, dan agama. Itu sebuah pantangan. Kita nggak pernah tahu besok anak kita, cicit kita, cucu kita merantau kemana. Nggak boleh, karena nggak semua orang seperti itu. Kalau kalian menganggap orang Bali kasar seperti itu, salah. Banyak kok orang Bali yang baik-baik juga. Mungkin ibu itu salah sarapannya. Mbak Inam nggak membenarkan apapun itu. Ya, alasannya misalnya beliau lagi makan atau apa, tidak dibenarkan berbicara kasar, apalagi merendahkan suku, ras, agama lainnya. Itu pendapat Kak Inam. Mbak Inam tidak dukung. Mbak Inam akan mendukung buat kalian para pembisnis, pedagang untuk lebih merendah. Merendahlah sampai kalian tidak bisa direndahkan. Ya, mohon maaf Bu, kalau memang kami ini orang Jawa, cicing, apa segala macem lah, saya mohon maaf sekali lagi. Kalau memang kami ini orang-orang Jawa, emang babu, pembantu, emang saya minta maaf ya Bu. Tapi yang harus Ibu tahu ya Bu, orang Jawa itu bukan cuma hanya sekedar kerja di Bali Bu. Contoh seperti saya dan teman-teman saya juga kalau buang-buang uang juga wisatanya ke Bali Bu. Dan satu kali lagi ya Bu, bukan satu kali lagi, satu hal yang harus Ibu tahu ya, saya sangat cinta Bali dan baru pertama kali ini saya mendengarkan omongan orang Bali yang Anda ya. Jadi saya baru pertama kali ini ya, saya punya kakak angkat orang Bali, saya hidup bersama keluarga Madiraji ya. Saya baru kali ini mendengarkan atau tahu ya seseorang ibu-ibu orang Bali mulutnya Anda, itu baru pertama kali ini. Dan kami sebagai orang Jawa, kami mohon maaf Bu ya, kami mohon maaf kalau emang Ibu tidak suka, tapi saya mohon kerasisan Ibu ya, kerasisan Ibu itu jangan diteruskan. Karena apa? Ibu sangat mencoreng nama Bali yang sangat-sangat indah,
sangat-sangat elok, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat ramah. Ya, Bali udah keren, makanannya enak, wisatanya bagus. Jangan tercoreng sama orang-orang yang mulutnya anjing seperti Anda. Rahayu. Rasisme terjadi lagi warga kali ini dilakukan oleh salah satu oknum warga Bali kepada suku Jawa. Mulutnya ibu bisa dikondisikan kagak? Udah kayak guguk aja ngegonggong melulu. Gemes gue. Jadi warga kronologinya tuh ya begini, walaupun ada sebagian yang menyalahkan si mbak-mbak yang dari Jawa tersebut, begitu kan, katanya wajar lah dia marah orang lagi makan diganggu. Wajar dari mana PA? Nih gua jelasin ya. Jadi kronologinya ini tuh si mbak yang ngebawa baju buat dimintain ke si ibu-ibu yang kayak guguk itu mulutnya pada tanggal 30 Juni. Membawa 3 buah baju, ya kan, untuk dikecilin. Dia bertanya dulu, ibu bisa kagak kelar nih tanggal 1 Juli? Si ibunya menyanggupi, oke, iya bisa. Pada saat tanggal 1 Juli, sore jam 5 WITA, datanglah ke situ si mbak-mbaknya untuk mengambil baju yang sudah dijanjikan tersebut. Sanggup, ternyata belum kelar. Nah, si ibu tersebut itu meminta si mbaknya ini tuh kembali lagi aja besok tanggal 2 Juli katanya, begitu kan. Nah, si mbak itu datang lagi lah ke situ tanggal 2 Juli. Masih belum kelar juga. Katanya tunggu nanti malam. Malamnya lagi si mbak datang lagi ke situ, masih belum kelar juga. Terus disuruh lagi datang ke esokan harinya pada tanggal 3 Juli. Pada tanggal 3 Juli tersebut si mbaknya udah datang lagi ke situ untuk menanyakan. Ternyata masih belum kelar juga. Si mbaknya ini mau mengambil kembali tuh baju, kagak jadi, istilah kata mah di cancel. Malah mendapatkan cacian makian dengan dalih posisi dia lagi makan, katanya belum dikerjakan dan lain-lain. Alasannya mah ngomongnya katanya disuruh nunggu 15 menit, kagak mau si mbaknya. Padahal di situ jelas-jelas di video si mbak itu berkata saya tunggu 10 menitan. Tapi tetap si ibunya malah mencaci maki, ngomong kemana kagak kayak begitu tuh, gonggong kayak gugup. Itu warga ya. Ini gua ngomong kayak begini karena gua udah melihat dari dua sisi kronologi tersebut. Cuman sangat disayangkan nih ya, si bapak tersebut itu, Bapak DPD RI, mendampingi si ibu, bahkan lebih ke membela si ibu. Tapi nih, ada yang lucu lagi. Si ibu tersebut ketika si bapak melakukan permintaan maafan mewakili si ibu tersebut, dia masih ngegonggong aja di sampingnya. Nyampe di cut sama si bapaknya itu ya kan, videonya ketahuan nyampe di cut. Nah, dari sini kita sudah bisa menilai warga si ibu ini, watak dan karakternya seperti apa. Udah, bye. Gue nggak pernah mau ngomentarin tentang masalah orang, apalagi masalah seorang ibu-ibu gitu ya. Gue sebenarnya udah nggak mau ya, apalagi itu kalau orang sepuh gitu ya. Tapi agak serak aja gue ngeliat klarifikasi seorang pejabat yang melibatkan dirinya itu menengahi case ibu-ibu yang lagi viral, seorang penjahit dan seorang karyawan Alfamart ya kalau nggak salah, yang sedang trending ini. Menurut aku gini, menengahi itu bisa, tapi harus sesuai dengan masalahnya, layer by layer, karena kan itu cukup dikecam ya si mbaknya tadi itu dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak wajar dikatakan oleh seorang ibu, apalagi beliau itu berbicara di atasnya itu tempat-tempat suci yang cuma sembayangi di tempat mereka bekerja. Terlepas itu memang racism yang sudah diucapkan oleh ibu, ya mungkin dia hilaf ya, mau dimaklumi aja orang. Oke, if you talk about maklum, of course kita manusia semuanya maklum. But kalau mau ngebelain kasus, dilihat dulu satu-satu. Jangan di saat, oh ya ini memang orang tua siapa nanti yang mau diginiin, kan gak ada yang mau. Of course I don't like my mother to be getting bully atau get abused by cemoohan orang, makian orang, netizen misalkan. Tapi kan itu juga ada sebab ada akibat gitu loh. Makanya kalau menengahi kasus, dilihat dulu Pak kasusnya itu seperti apa. Yang mentang-mentang ini adalah orangnya sendiri, terus nanti nggak enak orang tuaan ini juga orang sama-sama orang Bali, ini nggak bisa kayak gini juga. Maksudnya harus sesuai dengan prosedur. Kalau memang mau memaafkan ya boleh, tapi ini maksudnya gini loh. Oke, orang tua memang kadang ada yang grumpy, ada yang nggak sabaran. Ya, kita nggak nyari ini salah siapa. Aku nggak mau ngelihat ke situnya karena itu udah done kasusnya dan mereka udah sama-sama duduk saling memaafkan. Tapi maksudnya gini loh, kalau mau menengahi sesuatu, tengahi yang bener. Jangan tentang karena ini ya, kalau ini di mana bumi berpijak kayak gitu-gitu. Beda banget konsepnya tuh simpang siur, nggak bener gitu loh. Jadi kalau banyak orang-orang pinter juga yang lihat kayak gini, nanti dipikirnya ini orang bagaimana sih? Are you stupid dumb or what gitu loh. Nanti kan mengedukasi masyarakatnya sendiri tuh harus benar soalnya gitu loh. Maksud aku nggak mau nyinyirin kasus ini udah jadi viral kayak gini. Ya udah, maksudnya orang resist itu is happen anywhere. Gue ngerti banget, tapi maksudnya ngebela aja yang bener, yang mau dibela tuh kasusnya mesti dilihat dulu gitu loh. Gemes kan? Kalau gue gemes kayak gini bukan gemes sama ibunya buat ibu-ibu mungkin lagi panik juga, marah. Oke, it's done.
Terus yang bela itu loh, yang bikin gemes jadinya main ngebela, gimana sih Pak kamu? Seorang ibu-ibu penjahit mencaci maki, menghina dan mengancam pelanggannya. Di sini saya ingin berpendapat sebagai konten kreator. Memang perkataan ibu-ibu tukang jahit ini memang tidak pantas ditiru, tidak pantas dicontoh. Akan tetapi kita sebagai anak yang lebih muda harus bisa mengalami, harus bisa memahami situasi dan kondisi. Ya kemungkinan ibu-ibu ini, yang namanya ibu-ibu sudah pastilah banyak pemikiran atau permasalahan, kita kan tidak tahu. Mungkin pas waktu itu si ibu-ibu ini tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya apa yang terlintas dalam pikirannya langsung diutarakan. Emosinya begitu menggebu-gebu, akhirnya tidak bisa mengontrol perkataannya. Kemungkinan bisa seperti itu. Ya kita sebagai yang lebih muda, ya dimaafkan dan dimaklumi saja. Yang namanya ibu-ibu, anggaplah itu ibu kita sendiri begitu. Karena kenapa? Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti pelanggan ini, cuma saya tidak dicaci maki. Saya pernah juga jahit baju istri saya. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Yang menjanji, yang tukang jahitnya yang menjanjikan. Dia suruh nyari, nanti cari ya segini. Ya saya cari ke sana, belum selesai. Oh belum selesai, maaf gitu. Ya nanti lagi 4 harian ke sana. Saya enggak selesai juga. Hanya yang ketiga kalinya saya sampaikan sama istri saya, belum selesai. Istri saya bilang begini, Pak, kalau belum selesai juga sekarang, ambil aja bajunya, kasihan ibu itu. Mungkin dia terlalu sibuk atau terlalu banyak pasusnya, jadi dia lupa terus. Lebih baik ambil aja bajunya. Saya cari lagi ke sana. Ini yang si tukang jahit ini yang menjanjikan sama saya cari ke sana. Beneran belum jadi. Dia ketawa tukang jahitnya. maaf Bang Undi, lupa gitu. Saya gimana, saya ketawa juga. Gitu saya. Ya enggak apa-apa Bu, ya namanya lupa, gimana bisa ingat gak kan gitu. Saya sama-sama ketawa. Akhirnya saya minta maaf sama ibu itu, sama si tukang jahitnya. Bu maaf Bu ya enggak usah dah dijahit, biarin aja dan soalnya ibu kan banyak pasusnya, nanti takut lupa lagi saya gitu kan. Lalu saya ambil bajunya. Enggak jadi saya jahit. Sampai sekarang enggak terjahit baju saya. Begitu. Buat si pelanggan ini, adik-adik ini, adik yang saya sih enggak menemukan mukanya kayak gimana si adik itu. Kayaknya sih cewek kayaknya. Buat adik, kemungkinan ini ujian bagi adik untuk mengangkat derajat adik yang sabar. Jangan diperpanjang permasalahan ini. Yang namanya ibu-ibu, maklumin aja. Anggap saja itu ibu kita sendiri. Begitu ya adik-adik. Sekarang adik memaafkan seseorang, insya Allah besok pasti akan banyak orang yang baik-baik akan mendatangi adik. Oke adik entah tahu dari mana. Saya dengar sih videonya dari Jawa. Mudahan ya adik dari Jawa ini bisa memaafkan, yang sabar gitu ya. Yang namanya kita di sini bersaudara semua. Ya saya hanya bisa menyampaikan, saling mengingatkan. Pokoknya kita ini semua adalah saudara. Kita semua tidak luput dari kesalahan. Kalau ada orang yang berbuat salah, ya kita harus belajar memaafkan itu. Ya pokoknya begitu ya teman-teman. Ya salam persatuan, merdeka.